I fell and lost to the war. Shot me dead. I was lost and sad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali saya Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date Berikan Info Terkini. Seperti biasa di program acara Up to Date kita akan sharing dan membagikan informasi menarik dan juga penting untuk pemirsa Selampari TV di rumah. Dan sekarang di tengah-tengah kita sudah kedatangan narasumber, ada Bapak Rudi Erwandi, Register Pendidikan. Halo Pak Rudi, selamat pagi, apa kabar? Pagi, alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Rudi atas terpilih kembali menjadi pimpinan STKIP PGRI Lubuk Linggau periode ke-2021-2025. Selamat Pak Rudi ya. Terima kasih. Iya, semoga kedepannya STKIP PGRI Lubuk Linggau bisa semakin cemerlang Pak ya. Ya. Dan selain itu juga pemirsa bahwa di sini Pak Rudi menjabat sebagai sekretaris dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Lubuk Linggau. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, tema yang akan kita bahas pada hari ini berkaitan dengan PTM terbatas yang sudah diterapkan, khususnya di Kota Lubuk Linggau pada tanggal 23 Agustus kemarin. Nah Pak, sejauh ini bagaimana sistem penerapan PTM terbatas di Kota Lubuk Linggau? Baik, terima kasih host. Kemudian selamat pagi kepada para pemirsa. Berkaitan dengan pembelajaran tatap muka terbatas ini, sebetulnya sudah lama kita siapkan. Dari mulai tahun 2020 itu sudah kita siapkan supaya betul-betul efektif. Ternyata tahun 2020 itu rencananya kita mulai di tahun ajaran baru. Yeah. Tapi COVID nampaknya tidak mengalami penurunan. Benar. Maka kita tunda. Kemudian kita harapkan juga ada penurunan. Kita berharap di tahun 2021 awal itu sudah kita mulai. Ternyata juga tidak mengalami penurunan, bahkan lonjakan yang luar biasa. Oleh karena itu tetap kita laksanakan pembelajaran itu menggunakan daring. Nah, kemudian kita konsultasikan lagi dengan Bapak Wali Kota untuk tatap muka ini dimulai, walaupun dengan secara terbatas. Awalnya itu tanggal 16 Agustus sudah setujui, tetapi melihat perkembangan lebih lanjut, Bapak Wali Kota Lubuk Linggau, Haji SN Pranaputra Sohe, itu belum mengizinkan. Dan Alhamdulillah pada tanggal 23 Agustus yang lalu, lebih kurang 15 hari yang lalu, sudah kita mulai. Nah tentu kita evaluasi terus, gimana perkembangan yang ada di sekolah, apakah ada siswa atau guru yang terpapar, maka sampai saat ini Alhamdulillah tidak ada masalah. Kita pantau terus dari hari ke hari, jangan sampai itu menimbulkan persoalan baru. Jadi artinya sekolah yang ingin tatap muka dia harus betul-betul mempersiapkan protokol kesehatan itu yang betul-betul harus ada jaminan. Benar. Oleh karena itu kita kemarin sebelum melaksanakan tatap muka terbatas dilakukan, kita lakukan uji coba. Alhamdulillah uji coba ini beberapa sekolah, ada 4 sekolah SD, ada 3 SMP, kita uji coba bagaimana kalau ini penerapan kita lakukan, dan itu nampaknya berhasil. Iya. Dan hampir semua sekolah sampai saat ini sudah mulai membuka sekolah dengan aturan-aturan tertentu. Itu yang terjadi saat ini. Jadi sejauh ini memang berjalan dengan baik Pak ya? Alhamdulillah, belum, mudah-mudahan lah ke depan itu tidak ada persoalan-persoalan, dan kita harapkan ini bisa tatap muka penuh. Iya. Jadi kalau sejauh ini di Kota Lubuk Linggau, apakah semua sekolah itu diperbolehkan untuk PTM semua Pak? Ya, untuk sementara ini kita perbolehkan baik negeri maupun swasta, PAUD, SD, kemudian SMP, bahkan MTS, MAN maupun SMA, SMK juga dia beracun ke kita. Tetapi tetap, ya kan, untuk melaksanakan ini harus betul-betul super hati-hati. Benar. Karena mengapa? Karena dampaknya sangat luar biasa. Nah, tapi sejauh ini yang kami pantau, yang kami amati dan kami monitoring langsung, karena di sekolah harus ada tim gugus COVID, juga di dinas kebetulan saya sebagai ketua tim gugus Dinas Pendidikan itu belum mendapat laporan. Walaupun belum dilaporkan, kita tim terlalu turun memantau. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan apakah ada siswa yang terpapar atau siswa yang gara-gara masuk sekolah itu sampai
sakit di sekolah itu belum ada. Iya, dan apakah sejauh ini di sekolah-sekolah tersebut masing-masing itu ada syaratnya, Pak? Maksudnya, iya, itu apa saja Pak syarat dan Itu banyak syaratnya. Jadi kriteria yang harus dipenuhi sekolah itu pertama, siswa itu betul-betul dari rumah dijamin, ya kan, bahwa orang tuanya itu betul-betul mengizinkan. Iya. Itu harus ditandatangani oleh wali siswa. Jadi kalau orang tuanya berkeberatan, itu jangan dipaksakan. Kemudian dari rumah sudah betul-betul disiapkan, kayak maskernya, kebutuhan sarapan dan segala macam harus disiapkan di rumah. Sampai sekolah, karena di sekolah itu namanya terbatas. Artinya di sekolah tidak dibenarkan ada kantin yang beroperasi, ya kan? Karena dikhawatirkan akan terjadi penumpukan atau kerumunan siswa. Nah ini syarat itu harus dipenuhi, harus ditaati oleh seluruh sekolah, termasuk wali murid. Iya. Dan kalau kita sudah menerapkan sistem pembelajaran tatap muka langsung berarti kan Pak, meskipun terbatas, apakah yang signifikan perbedaannya Pak? Mungkin dari jadwalnya atau waktunya itu bagaimana Pak? Ya, memang ada perbedaan karena terbatas, artinya durasi waktu yang selama ini 1 jam itu 45 menit, sekarang dikurangi. Ini kan, yang selama ini jumlah siswa per kelas itu 32, ini maksimal 16 siswa. Kemudian itu juga mengukur harus ada jarak antara siswa satu dan siswa berikutnya itu ya paling tidak 1,5 meter. Nah, jadi waktunya memang tidak optimal, ya kan? Jadi artinya jam 10 atau jam 11 sekolah udah tutup, namanya saja terbatas. Nah oleh karena itu kita harus sosialisasi kepada masyarakat. Jadi artinya ini mencoba dalam rangka untuk normal, ya kan? New normal, dalam rangka pendidikan new normal. Jadi dicoba dulu dengan keterbatasan. Mudah-mudahan kalau ini bisa kita lalui, insya Allah itu tatap muka secara full itu akan kita lakukan. Mudah-mudahan. Nah, kalau untuk estimasinya sendiri Pak, itu masing-masing sekolah itu memperbolehkan para siswanya masuk itu berapa persen Pak dari keseluruhannya? Ya, dia ada yang sistem yang itu diatur oleh sekolah. Ada sistem genap ganjil, ya kan? Jadi artinya yang kelahiran tahun genap masuk. Kemudian yang tahun ganjil hari ini untuk genap, besok untuk ganjil. Itu sudah diterapkan oleh sekolah. Dan ini kami bebaskan kepada sekolah untuk mengatur sehingga jangan ada kekakuan. Bagaimana terbaik untuk sekolah, tetapi 50% itu harus dipenuhi. Misalnya hari ini kelas 1 kalau SMP, besok kelas 2, besoknya lagi kelas 3. Waktunya pun harus dibedakan. Kalau ada yang masuk jam 7.30 sampai jam 10, ya kan? Kemudian nanti ada yang shift kedua, itu jangan terlalu mepet waktunya. Jadi kalau pulang jam 7.30 sampai jam 10, artinya yang jam berikutnya itu harus jam 10.30. Jadi ada interval waktu sehingga siswa sudah habis, masuklah siswa yang baru. Nah, supaya tidak ada penumpukan atau kerumunan bagi siswa. Iya, nanti malah bentrok di gerbang Pak. Iya, nanti malah ngumpul ya, kan ngumpul karena rindu sama kawan-kawan, akhirnya justru itu jadi masalah. Malah ngobrol nanti. Nah ini kalau menurut Bapak sendiri, apakah itu efektif Pak, penerapan seperti itu? Kayaknya kalau kita pantau sampai sekarang, itu efektif dengan berbagai kekurangan dan kelemahan. Ya kan? Karena itu guru harus ekstra hati-hati, guru harus tidak seperti biasa. Kalau umpamanya yang normal itu guru begitu pulang tidak perlu memantau anak sampai ke pintu gerbang. Kalau sekarang kan harus dipantau, dipastikan bahwa anak itu sudah keluar gerbang, bahkan dipantau betul anak itu tidak ada berkerumun di depan sekolah, ya kan? Nah ini artinya tugas guru untuk memantau sejauh itu, ya. Ini artinya tambahan bagi guru. Jadi memang sejauh ini efisien Pak ya? Alhamdulillah kayaknya memang efektif, tetapi belum maksimal. Dan Pak, kita bisa break sebentar Pak ya, nanti kita lanjut lagi. Nah pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena sebentar lagi Widi dan juga Pak Rudi akan segera kembali. Ya
Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Widi di program acara Up to Date Berikan Info Terkini, dan tentu saja masih bersama Pak Rudi sebagai narasumber kita kali ini. Nah Pak, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai pembelajaran tatap muka secara langsung terbatas, dan itu sejauh ini dinilai lumayan efektif Pak ya, belum ada kendala apapun. Nah kalau untuk kedepannya Pak, apakah ada inovasi nantinya? Ya tentu di sini kita melihat bagaimana zona Lubuk Linggau ini, itu kita berharap dari level 3 itu turun ke level 2. Artinya pelonggaran itu pasti ada. Yeah. Nah, oleh karena itu dalam transisi zona 2 dengan zona 3 ini itu memang membutuhkan bagaimana kreativitas sekolah. Benar. Karena yang berinovasi itu sekolah. Dengan kondisi yang sekarang ini dilakukan, tentu ada kelemahan, itu akan diperbaharui terus. Nah, oleh karena itu kami berserah kepada seluruh sekolah untuk menyiasati bagaimana pembelajaran ini dari hari ke hari lebih efektif. Artinya kita anjurkan kepada sekolah harus banyak inovasi. Kita hanya monitor, karena yang melaksanakan itu adalah pihak sekolah, ya kan? Jadi sekolah jangan sampai dia cuman melaksanakan, tetapi tidak melihat perkembangan yang ada. Nah, oleh karena itu inovasi kita serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Iya. Bagaimana yang terbaik supaya ini bisa teratasi. Ya. Iya, jadi memang untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Lubuk Linggau ini fokus kepada monitor Pak ya? Ya, monitor. Bagaimana nantinya setiap sekolah ini apakah mereka berinovasi dan apakah inovasinya ini berkembang dengan baik atau tidak. Intinya kalaupun ya kita tidak tahu ke depannya Pak ya, mungkin ada inovasi yang mungkin tidak berjalan dengan baik, bisa ditarik dulu gitu. Nah kalau sejauh ini apa Pak hambatan-hambatan yang sering dialami dalam PTM terbatas? Ya, kalau sampai saat ini kita belum menerima laporan bahwa sekolah itu ada hambatan yang signifikan ya. Tetapi mungkin ada hambatan itu bisa diatasi oleh pihak sekolah, ya kan? Sampai sekarang saya selaku tim gugus Dinas Pendidikan itu belum mendapat laporan sehingga sekolah dihentikan tatap mukanya. Ini berjalan. Nah, oleh karena itu kami persilakan kepada sekolah yang belum mampu berinovasi. Mungkin di antara sekolah-sekolah itu ada yang mampu berinovasi. Sekolah yang lain itu belajar dari yang sudah. Artinya mentransfer ilmu pengetahuan bagaimana melakukan inovasi, ya kan? Artinya sekolah lain bisa melakukan seperti yang sudah dilakukan oleh sekolah yang telah melakukan inovasi. Gitu. Jadi artinya sekolah itu dipersilakanlah untuk bertukar, sharing, ya kan? Jadi artinya sekolah yang dianggap inovasinya efektif, nah mungkin sekolah lain juga akan mengikuti. Karena berbeda masalahnya, karena tempat itu mempengaruhi. Di daerah pasar mungkin berbeda cara inovasinya di daerah pinggiran. Nah itu tidak bisa disamakan, karena kebutuhan masyarakat juga berbeda. Benar sekali. Dan memang di sini kita bersama-sama bersinergi Pak ya. Ya. Tidak lagi yang kalau dulu kan lebih pada lomba, ingin menjadi yang terbaik, tapi sekarang membantu satu sama lain. Berbagi pengalaman dan juga ilmunya tentu saja. Nah Pak, kalau sejauh ini kan para tenaga pendidik atau para guru sudah divaksinasi Pak ya. Dan kalau untuk kedepannya apakah ada rencana untuk vaksinasi bagi pelajar Pak? Sekarang sudah jalan, mulai minggu kemarin itu 1.000 siswa, ya kan? 1.000 siswa mulai dari SMP, dimulai dari SMP dan SMA lebih dahulu. Itu artinya untuk SMP itu 500 tiap Sabtu dan Minggu, ya kan? Sudah dilakukan. Nah, termasuk SMA dan SMK. Ini sudah dilakukan secara masif untuk dilaksanakan vaksin bagi para siswa. Kemudian Sabtu nanti ada lagi, ya kan? Jadi setiap Sabtu Minggu itu akan dilakukan vaksin bagi pelajar. Ini sudah dimulai pada Sabtu kemarin, termasuk para guru. Ya kan? Guru artinya wajib juga untuk ikut vaksin, tetapi tentu tidak semuanya bisa divaksin. Melihat, men-tracking dulu. Mungkin ada gejala-gejala yang tidak bisa divaksin. Tetapi ini sudah kita lakukan. Pak Wali Kota Lubuk Linggau itu sudah memerintahkan yang pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk vaksin secara massal. Dan kalau untuk para siswanya sendiri, apakah ada kriterianya Pak? Apa semua siswa diperbolehkan atau seperti apa? Untuk sementara ini kita kita beri kesempatan
kemarin itu kita mulai dari SMP 2. SMP 2. Karena di pelaksanaannya kan di auditorium. Jadi SMP 2 itu bisa jalan dari sekolahnya ke auditorium. Ini kan. Kemudian SMA-nya juga kemarin SMA 2. Iya. Ya kan, karena lebih dekat, ya kan. Jadi untuk secara umum vaksin ini tidak melihat pembatasan-pembatasan. Jadi semuanya kita harapkan siswa nantinya semua sudah divaksin. Kita berharap kalau sudah divaksin, yang pertama tentu nanti vaksin yang kedua. Kalau sudah vaksin kedua, harapan kita akan tatap muka normal seperti biasa. Oh iya, jadi kalau misalnya semua peserta didik ini sudah divaksinasi, begitu juga dengan para tenaga pendidik, itu ada kemungkinan Pak ya untuk tatap muka secara maksimal? Iya, harapan kita bisa tatap muka seperti biasa, tapi tetap tidak melanggar ketentuan-ketentuan. Artinya walaupun kita sudah divaksin, harus tetap menggunakan masker. Iya. Kemudian sekolah harus siap juga hand sanitizer. Kemudian tempat cuci tangan yang menggunakan sabun, itu tetap walaupun itu sudah divaksin. Iya. Ya kan? Nah, ini barangkali ke depan ya kan kita berharap semuanya sudah divaksin. Harapan kita sekolah bisa normal kembali. Amin. Iya. Dan memang harapannya semoga semua siswa Pak ya, baik swasta maupun negeri ini semuanya bisa divaksin, dan nantinya semoga kita semua berharap harapan kita untuk tatap muka dengan maksimal itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Pak, kita break sebentar Pak ya, Oke. nanti kita balik lagi. Nah pemirsa, jangan beranjak mana-mana karena kita masih akan membahas mengenai sistem pembelajaran tatap muka terbatas untuk segmen selanjutnya. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date Berikan Info Terkini. Masih bersama Pak Rudi Erwandi selaku narasumber kita kali ini. Nah Pak Rudi, tadi kan kita sudah menyinggung mengenai vaksinasi bagi para pelajar gitu. Nah kalau untuk pemberian vaksinasinya itu tipikal apa Pak untuk vaksinnya sendiri? Ya, kalau berdasarkan informasi kemarin siswa yang divaksin Sabtu Minggu kemarin itu menggunakan vaksin rubella. Rubella. Iya kan? Nah, kalau saya dulu dapat Sinovac. Iya, ya kan? untuk awal-awal Pak Nah, ya. kita belum tahu rubella ini efektivitasnya seperti apa. Tapi mudah-mudahan vaksin rubella ini juga efektif, ya kan? Untuk di kalangan pelajar. Tapi saya yakin karena anak-anak pelajar itu kan fisiknya masih kuat, Iya, benar. ya kan? Biasanya penyakit bawaan juga tidak terlalu banyak, mungkin efektif. Gitu. Iya. Dan untuk prosedurnya bagaimana Pak untuk pemberian vaksin kepada siswanya itu? Apakah ada gelombang-gelombangnya atau bagaimana? Ya, untuk vaksin ini kan dibagi 2 gelombang, jadi pagi sama sore. Oh iya. Ini kan jadi pagi 250 SMP, 250 untuk SMA dan SMK. Ya kan? Nanti sore juga seperti itu. Ya kan? 250 untuk SMP, sehingga totalnya per hari itu 500 SMP, 500 untuk SMA, SMK. Oh iya. Ha-ha. Dan ini kalau kita membahas mengenai pemberian vaksinasi, ini masih ada beberapa orang tua yang masih takut Pak. Ya. Nah, ada beberapa orang tua yang belum mengizinkan atau masih takut untuk anaknya divaksin karena beberapa waktu yang lalu tuh ada informasi mengenai pemberian vaksin dan itu berdampak kurang baik bagi kesehatan. Itu bagaimana Pak? Ya, kalau bagi masyarakat atau orang tua atau wali itu yang masih ada semacam kekhawatiran, itu juga tidak kita paksakan, ya kan? Tapi sampai sejauh ini masyarakat sudah sadar. Awal-awal dulu memang banyak ketakutan, tapi sekarang justru mencari, pengen divaksin, ya kan? Karena tidak ada yang mati kan masalah divaksin, ya kan? Justru untuk melindungi diri kita masing-masing. Nah, sampai sejauh ini belum ada penolakan dari wali siswa untuk anaknya tidak diberikan vaksin. Sampai sejauh ini belum ada laporan. Tapi kalaupun nanti wali murid itu berkeberatan, itu tidak bisa kita paksakan. Iya. Kemudian hasil tracking dari tim kesehatan, kalau ternyata anak itu ada semacam penyakit bawaan, juga tidak bisa divaksin. Jadi tetap harus mengikuti prosedur. Iya. Ya. Nah, kita hanya menghimbau kepada masyarakat, ya untuk kita semua lah, ya, supaya vaksin ini kan tidak bisa setiap saat. Benar. Nah, kalau ada yang mandiri mungkin bisa mandiri, tetapi kan ini kan tidak ada yang mandiri, ya, tidak ada yang berbayar. Itu semua disiapkan oleh pemerintah. Artinya kesempatan ini
Saya berharap kepada seluruh masyarakat Kota Lubuk Linggau, wali murid, ini kesempatan untuk melakukan vaksin. Jangan ada kekhawatiran. Insya Allah ini semuanya aman. Baik, pasti aman, insya Allah Pak. Insya Allah aman. Nah ya, kalau untuk sejauh ini totalnya sudah ada berapa sekolah Pak yang para siswanya divaksin? Divaksin baru 2 sekolah, ya, SMP iya. Negeri 2 sama SMA Negeri 2. Dan itu semua siswanya sudah divaksin? Belum, Oh, masih karena bertahap, Pak, baru 500 kan. Oh iya. Nah, ya. Jadi artinya masih banyak, seperti SMP Negeri 2 itu siswanya kan 1000 lebih, Iya. nih kan. Kemudian SMA Negeri 2 juga hampir 1000, nih kan. Nah, kita berharap nantinya satu sekolah itu tuntas. Iya. Jangan nanti sekolah ini belum tuntas, masuk sekolah lain. Jadi kita harapkan satu sekolah itu tuntas. Jadi betul-betul full, nanti baru pindah ke sekolah yang lain. Ya. Ini kan. Jangan nanti ada 10 di SMP 1, 10 di SMP Negeri 2, itu justru tidak efektif. Nah, Jadi kita berharap dengan vaksin ini kita fullkan dulu, selesaikan satu sekolah. Selesai satu sekolah, ya kita berharap ke sekolah yang lain. Dan kita juga berharap mungkin nanti melalui Bapak Wali Kota, vaksin yang lebih efektif itu dilakukan di sekolah. Oke. Jangan di auditorium. Itu dari segi efektivitas. Ya kan? Kalau dia harus ke auditorium, artinya sekolah harus mempersiapkan fasilitas kendaraan. Harus ada guru yang mendampingi. Ya kan? Kalau dibiarkan saja kan kemana-mana nanti siswanya. Iya. Nah, kita berharap nanti mungkin melalui kepala dinas itu akan menghadap Bapak Wali Kota, vaksin diadakan di sekolah. Jadi tim kesehatan yang datang ke sekolah memvaksin siswa, misalnya SMK Negeri 3 full di situ, ya. Supaya lebih efektif. Iya. Ya. Kalau disuruh ke auditorium itu kan makan waktu. Benar. Ini antara dari sekolah ke auditorium ini kan tahu sendiri namanya pelajar kan. Nanti ada apa-apa bisa jadi dia ya moga-moga tidak terjadi. Nanti ada gesekan-gesekan sehingga timbul tawuran. Tapi kalau tim itu datang ke sekolah, ya kita berharap guru-guru standby semua di sekolah. Jadi tidak begitu tidak begitu mengkhawatirkan. Tapi kalau di auditorium kemarin yang kita coba, ya artinya ada beberapa guru yang harus menampingin. Ini kan harus ada guru yang menampingin. Ya, namanya saja siswa. Iya. Ini kan itu harapan kita nanti. Nah, jadi memang para guru berekstra keras Pak ya? Iya, ya kan. Mau ngantarkan, memang kita ada bis pelajar kan bisa kita gunakan. Nanti di dalam bis itu kan karena siswanya banyak berjubel-jubel, ada berkerumun juga kan. Iya. Sama saja Pak ya? Sama saja. Nah, kalau di sekolah kan tentu per kelas kan. Nah, per kelas. Yang kelas lain tetap belajar. Ini per kelas saja. Nah. Jadi lebih efektif. Dipanggil satu-satu Pak Dipanggil ya? satu-satu. Menghindari kerumunan. Selesai masuk kelas kembali. Kemudian kelas yang berikutnya. Ini harapan kita. Iya. Nanti mungkin Bapak Kepala Dinas akan menyampaikan langsung dengan Bapak Wali Kota supaya jangan terpusat artinya vaksinnya. Yang di auditorium itu mungkin untuk masyarakat oke. Iya. Untuk pelajar ini jauh lebih efektif kalau itu dilaksanakan di setiap sekolah. Ya. Dan ini yang terakhir Pak, Ya. Bapak selaku Sekretaris dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kota Lubuk Linggau, apa nih Pak harapan, himbauan dan juga motivasi dari Bapak untuk para pelajar di Kota Lubuk Linggau untuk tetap semangat meraih prestasi di tengah pandemi seperti sekarang ini? Silakan Pak. Jadi kita berharap pandemi ini bukan artinya mematikan kreativitas pelajar maupun guru. Justru dengan COVID-19 ini membuat inovasi baru bagi guru. Yang tadinya guru buta dengan IT, mau tak mau dituntut harus pinter IT. Iya. Artinya ini ada tantangan baru. Nah, oleh karena itu harapan saya tentu dengan COVID-19 ini adalah pelajaran yang paling berharga untuk semua, ya kan? Bukan hanya pelajar, bukan hanya guru, tapi semua, ya kan? Artinya guru harus banyak melakukan inovasi. Walaupun ini terbatas, ada separuh daring, separuh luring, ya kan? Kita berharap daring itu alternatif. Jadi bukan sasaran utama. Karena dalam proses pendidikan di kita ini tatap muka itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan yang namanya by telepon, by WA, ya kan? Nah itu. Nah, harapan kita
ini pelajaran yang sangat paling berharga untuk kita ikuti. Artinya COVID ini bukan sebuah sebuah kehancuran, tapi dengan adanya COVID datang menerpa seluruh umat manusia, kita berharap justru ini tumbuh motivasi baru, ya kan? Artinya belajar itu tidak mesti harus ketemu dengan guru, belajar bisa menggunakan internet dan sebagainya. Ini harapan kita. Dan memang dengan hadirnya COVID-19 ini tidak semerta-merta negatif semua, Pak. Tidak, ya. Kita dituntut untuk lebih maju, khususnya para guru untuk lebih inovasi dalam memberikan materi-materi kepada para siswa dan juga mahasiswa gitu kan, Pak. Ya Pak, terima kasih sudah memberikan waktunya kita sharing mengenai pembelajaran tatap muka terbatas di wilayah Kota Lubuk Linggau, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi tadi ini dapat menjadi motivasi bagi para pelajar untuk tetap semangat, Pak, ya, meraih prestasi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Dan pemirsa, telah tadi perbincangan Widi bersama Pak Rudi Erwandi. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi dapat menjadi motivasi bagi kita semua, khususnya para pelajar, untuk tetap semangat meraih prestasi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Look into my eyes, my heart beats like a drum. You listen to my lies, love is far to come. Your love is far, running at the speed of light, kissing and receding